Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Yang pertama, pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang terwujud dalam bentuk penjualan dan pembelian modal atau surat-surat berharga. Dalam pasar modal yang disebut juga bursa efek, ada berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan seperti obligasi, reksadana, saham, emas, asuransi, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Di sini, pasar modal berperan sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Dari segi penawaran surat berharga, pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat pertama kali penawaran umum sekuritas ditawarkan pada investor, sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang difasilitasi bursa efek untuk melakukan jual beli saham yang sudah didapat ketika di pasar perdana. Mungkin kalian sudah mendengar pasar uang, ya. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen terhadap sejumlah surat-surat berharga jangka pendek seperti SBPU atau surat berharga pasar uang, SBI, sertifikat Bank Indonesia, deposito, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan pasar modal. Pasar modal secara umum berperan sebagai berikut, yaitu sarana penambah modal bagi badan usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana menciptakan lapangan kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, indikator perekonomian negara. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah istilah lain untuk produk pasar modal itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat berharga, maka surat berharga inilah yang menjadi produk pasar modal. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah saham atau stok. Tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu perusahaan tertentu. Tanda ini memberi arti bahwa yang memilikinya berhak atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Berhak menggunakan pendapat dalam rapat umum pemegang saham, dan berhak atas harta perusahaan. Yang kedua, obligasi atau bond, yaitu bukti utang atau surat berharga yang isinya merupakan pernyataan bahwa pemilik surat tersebut memberikan pinjaman kepada peminjam lewat sebuah kontrak dan dinyatakan bahwa pemberi pinjaman berhak untuk dibayar kembali pada waktu dan jumlah tertentu. Yang ketiga ada reksadana, yaitu media yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang dananya kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sudah mendapat izin dari regulator. Yang keempat yaitu waran, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak pada pemilik surat untuk membeli saham perusahaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Persyaratan ini biasanya berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlaku waran tersebut. Yang kelima, right issue, yaitu merupakan hak investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Emiten ini wajib menawarkan hak ini pada pemilik saham lama. Umumnya, harga saham yang dibeli dengan menunjukkan kepemilikan right issue harganya akan lebih murah dibanding saham yang dibeli tanpa kepemilikan right issue ini. Selanjutnya, pelaku pasar modal, yaitu ada emiten, perusahaan efek, pemodal atau investor yang bisa dari perorangan, institusi, perusahaan domestik, atau pihak lain. Yang pertama, emiten, yaitu pihak yang menawarkan efek untuk diperdagangkan. Yang kedua, perusahaan efek, perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha dari regulator pasar modal. Ini pemodal atau investor yang bisa dari perorangan atau institusi itu ya maksudnya. Jadi yang di PPT salah. Pemodal atau investor yang bisa dari perorangan, institusi, perusahaan domestik,
atau pihak asing. Oke, kita lanjut. Mekanisme. Ada serangkaian prosedur yang harus dilewati dalam mekanisme transaksi di pasar modal. Namun, pada dasarnya, tiap pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek di pasar modal harus berhubungan dengan perusahaan efek atau broker. Perusahaan efek punya sistem yang terhubung dengan sistem di BI, yang biasa disebut online trading. Atas penggunaan sistem dan jasanya itu, pihak yang terlibat harus membayar biaya emisi pada perusahaan pialang. Nah, proses jual beli surat berharga ini bisa kamu lihat, kamu cermati di dalam ilustrasi berikut ini. Sebelum bertransaksi di pasar modal, calon investor wajib membuka rekening di perusahaan efek. Dengan membuka rekening secara resmi, investor sudah tercatat sebagai nasabah dan data identitas investor sudah tercatat dalam pembukuan resmi perusahaan efek. Seiringan dengan ini, investor pun dianggap sudah sepakat dengan ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oke. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang sedang berjuang.